Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Apa yang kita niatkan kita akan dapat. Sampai air zam-zam pun kita minum tergantung niat kita. Ya Allah, saya niat pinter, pinter jadinya. Kata Rasul, ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan. Kita niat supaya ya Allah, mungkin berkat air zam-zam ini saya jadi khusyuk sholat, minum dia. Ya Allah, jadikan dengan air zam-zam ini saya jadi pandai membaca Quran, yang sulit, agak berat lisan saya, ringankan. Pemahaman saya buat anak saya, bisa. Dengan kita niat, apa yang kita niatkan Allah akan berikan sesuatu. Tapi kalau niat kita salah begitu kerja yang 7 jam ini, jangan sampai salah niat. Jelas? Setiap kerja Bapak, jangan sampai pas kita pasang sepatu, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Naik kendaraan, naik mobil, ya Allah, hadap kiblat bentar aja. Ya, jalan terus. Bahkan ulama menulis ada bab namanya kitab namanya bab niat. Saking banyak niatnya. Bahkan dalam majelis taklim pun kita dianjurkan niat. Nanti baca di kitab Ta'lim wa Ta'lum, itu kita dianjurkan banyak-banyak niat. Bunyi niatnya, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilal khair ibtigha'u jillahi ta'ala wa ridai wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bagi guru yang mengajar, yang sedang belajar, itu semua dimasukkan jadi satu. Niatnya Rasul, niatnya para sahabat masuk jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dalam majelis ilmu. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita dan istri kita dijadikan soleh dan solehah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab salah seorang ulama di mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang kemarin yang sudah kita khatamkan satu kitab, yaitu kitab Taqriratus Sadidah. Semoga di masjid ini pun bisa kita khatamkan kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar tentang kitab Riyadhus Shalihin ini, ada baiknya kita mengenal siapa muallif atau pengarang kitabnya, yang bernama Imam Nawawi, yang nama asli beliau Muhyiddin. Nama aslinya siapa? Muhyiddin. Kenapa beliau dikatakan Imam Nawawi? Karena beliau berasal dari kampung namanya Kampung Nawa. Kalau orang yang berasal dari Kampung Nawa lalu dia menjadi ulama besar, dia bisa mengangkat nama kampungnya, maka dikenal dengan Nawawi. Beliaulah orang yang paling tersohor. Sebagaimana Imam Bukhari, beliau aslinya dari kampungnya namanya Bukhara. Beliaulah orang yang paling tersohor, dinamakan Bukhari. Mengangkat nama kampungnya artinya orang dari kampung Bukhara. Seperti juga contoh Syekh Abdul Qadir Jilani,
Dia dari kampung Jilan. Nama aslinya Abdul Qadir, tapi kampungnya disandarkan untuk beliau karena beliau adalah orang paling tersohor menjadi ulama, dinamakan Jilani, Imam Jailani. Maka Imam Nawawi adalah salah satu ulama di mazhab Syafi'i. Beliau meninggal umur muda sekali, di atas umur 40, ada yang mengatakan umur 42. Di atas umur 42 meninggalnya beliau ini. Ada yang mengatakan beliau ini meninggal dalam kondisi tidak menikah. Ada pula mengatakan beliau meninggal dalam kondisi menikah tapi tidak kumpul dengan istrinya. Tapi beliau ini menyibukkan hari-hari beliau dengan menulis. Selalu menulis saja. Sampai-sampai kata ulama, seandainya orang seumur Imam Nawawi ini dari lahir langsung menulis, cuma istirahatnya sholat makan saja, belum bisa mengalahkan karangannya Imam Nawawi saking banyaknya. Ternyata karangannya mengalahkan umurnya. Ini menandakan apa? Waktu Imam Nawawi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dengar cerita orang-orang terdahulu seperti Imam Syafi'i, di dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan, beliau ini selalu mengkhatamkan Quran sehari sekali, 30 juz. Ini di benak kita mungkin bertentangan. Apakah Imam Syafi'i tidak mengisi majelis taklim? Apakah Imam Syafi'i tidak ketemu keluarga? Apakah Imam Syafi'i tidak bertemu dengan temannya? Apakah Imam Syafi'i tidak mengerjakan sholat dan yang lainnya? Sama seperti biasa. Seperti kita biasanya makan, minum, bertemu keluarga, tapi waktunya berbeda, diberkahi sama Allah. Apalagi kita mendengar kisahnya Utsman bin Affan yang setiap satu rakaat mengkhatamkan Quran 30 juz. Apakah berbeda waktu kita sama beliau? Sama, cuma keberkahannya saja beda. Ternyata waktu kita diberikan jatah sama Allah, ini diberikan jatah sama tapi keberkahannya berbeda-beda. Kapan itu ada keberkahan? Kalau ada Allah dan Rasulnya di dalamnya. Kalau ada Allah dan Rasulnya di dalamnya, maka waktu apapun di dalamnya menjadi waktu yang sangat berkah. Hidup yang ada Allah dan Rasulnya menjadi berkah. Majelis taklim yang ada Allah dan Rasulnya menjadi berkah. Apapun yang ada sesuatu Allah dan Rasulnya, bahkan rumah tangga yang ada di dalamnya Allah dan Rasulnya berubah menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku. Tapi kalau nggak ada Allah dan Rasul di dalam rumah tangga, maka bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak enak dalam rumah tangga tersebut. Tidak menimbulkan ketenangan. Sehingga apa? Kalau sudah tidak ada Allah dan Rasulnya, masing-masing rumah tangga tersebut, ayah sibuk dengan kesibukannya, ibu dengan sibuk dengan kesibukannya, anak sibuk dengan kesibukannya, sehingga anak lebih banyak di kamar main HP ketimbang berdialog kepada orang tua. Kalau sudah seperti itu terjadi, anak sibuk di kamarnya, tidak ada dialog, ayah kerjaannya nonton TV saja, ibu di kamar tidur, kadang-kadang main HP terus tidur, anak sibuk dengan dunianya sendiri, istri sibuk dengan dunianya sendiri, suami sibuk dengan dunianya sendiri. Sebab apa? Tidak ada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW beliau di dalam rumah tangga ada ngobrol, kehangatan dalam rumah tangga. Di tempat tidur ada obrolan, di kamar ada obrolan, di tempat sesuatu ada obrolan, sesuatu ada obrolan. Antara yang nyata, bukan yang tidak nyata, diobrolkan sesuatu. Banyak rumah tangga orang Islam sekarang, yaitu anaknya nyibukkan mengurung diri di kamar. Orang tua sibuk dengan dunianya sendiri. Sebab apa? Tidak ada Allah dan Rasul di dalam rumah tangganya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau ini mengarang kitab Riyadhus Shalihin, banyak karangan beliau. Saking ikhlas beliau mengarang, sampai pernah salah seorang ulama pernah masuk ke perpustakaan. Perpustakaan isinya kitab saja. Dalam kondisi lampu nggak ada, gelap. Tapi dari kitab-kitab tersebut, semua kitab-kitab ada yang nyala di beberapa kitab tersebut. Maka ulama ini mengambil satu persatu, dari lemari yang satu yang nyala saja diambil, yang nggak nyala nggak diambil. Dikumpulkan di meja berapa karangan tersebut. Dilihat pengarangnya
semua pengarangnya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menandakan apa? Saking ikhlasnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apapun yang didasari dengan ikhlas, maka akan sampai walaupun dia sudah wafat. Imam Nawawi jauh sekali hidupnya, tapi sampai pada malam hari ini ke Karang Panas berita tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu meninggal dunia, kita tidak jumpa dengan hidupnya yang selalu beliau ini hidup di daerah yang terpencil. Dalam manaqib beliau, kita boleh percaya maupun tidak, setiap malam beliau ini tawaf di Ka'bah. Padahal rumah beliau jauh dari Mekah. Tiap malam tawaf di Ka'bah. Dan beliau selalu nulis buku. Nulis buku. Ada lampu beliau, kadang kalau dia mati lampunya, tangannya nyala, sababah telunjuknya nyala. Ini sebab apa? Memiliki guru yang berkah. Taat sama gurunya, memiliki sesuatu, keberkahan sesuatu, taat dia sesuatu. Ini maka ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i, ketika ditanya tentang ilmunya, kenapa tersebar ke seluruh banyak dunia? Apa kata beliau? Selama 40 tahun, lamanya selama 40 tahun, setiap habis sholat saya sebut nama guru saya Imam Syafi'i. Tidak ada kosong di dalam doa. Pertanyaannya, berapa sudah ngisi Tuan Guru di Karang Panas di tempat ini? Sudahkah ada masuk doa di dalam doa kita habis sholat? Berapa kiai sudah ngisi di tempat ini? Berapa teman kita belajar di beberapa kajian? Sudahkah habis sholat kita menyebut nama mereka? Yang kita sebut kebutuhan kita, yang kita sebut keinginan kita. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak pernah kosong dari yaitu nama Muhammad bin Idris, nama guru beliau selama 40 tahun. Sehingga apa? Pengamalan beliau ada. Banyak orang sekarang nuntut ilmu di rumah lupa apa yang disampaikan. Dia lupa apa yang disampaikan kiainya, syekhnya, gurunya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan yang kuat dengan gurunya tersebut. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dulu, zaman dulu, Imam Abu Hanifah di penjara juga, bahkan meninggal beliau di penjara. Imam Abu Hanifah dipukul kakinya dengan siat, dengan besi dipukul, sakit, kesakitan, dipukul Imam Abu Hanifah. Salah satunya yang di penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman dulu pernah di penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Guru beliau yaitu Imam Syafi'i mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Syafi'i memanggil salah seorang pada saat tersebut, dipanggil salah seorang, pergi engkau ke penjaranya Imam Ahmad bin Hanbal, kirim salam bahwa semalam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad, kirim salam bahwa Nabi Muhammad kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal, rindu kepada dia. Maka lari orang yang menyampaikan amanah ini, begitu sampai ke dekat penjara tersebut dia sampaikan, wahai Imam Ahmad, kirim salam guru engkau Muhammad bin Idris. Ada apa katanya? Semalam dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad yuqri'ukas salam, memberikan salam kepada engkau, rindu kepada engkau. Nangis Imam Ahmad bin Hanbal sampai bajunya basah. Kirim salam sama saya maunya guru, kirim salam. Apa buktinya? Saya sudah sampaikan ini salam, tunggu bentar. Maka dia buka pakaiannya sama Imam Ahmad bin Hanbal karena dia di penjara. Bajunya udah kotor karena dia di penjara. Dia buka pakaiannya tersebut, dia bawa, dia berikan kepada orang tersebut yang memberikan amanah tersebut. Ketika sampai ke Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini engkau diberikan hadiah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, baju. Apa kata Imam Syafi'i? Ambilkan aku gentong, tempat. Diambil tempat. Maka Imam Syafi'i mencuci baju tersebut yang penuh kotor tersebut, lalu ditaruh baju tersebut, air yang begitu keruh, lalu diminum sama Imam Syafi'i. Jelas diminum sama Imam Syafi'i. Ini badan baju yang dia keringatnya sudah capek untuk ibadah. Tabarrukan, mengambil keberkahan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hubungan antara murid dengan guru yang sangat-sangat kuat. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan guru-guru beliau yang bersambung sanadnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika wafat ditawarkan sesuatu. Ketika ditawarkan sesuatu, tufah, apel. Begitu mau dekat meninggalnya ditawarkan apel. Cuma beliau cukupkan mau dekat meninggal.
Begitu dia meninggal dunia, tidak jadi memakan apel tersebut. Dalam mimpi temannya melihat pada saat tersebut, ketika dikuburkan Imam Nawawi, banyak orang menangis. Sampai temannya membuat syair, sesungguhnya yang kalian tanam ini berapa ilmunya Allah, hampir separuh dunia kalian tanam ini. Saking banyak ilmunya Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Malamnya temannya salah seorang bermimpi pada saat tersebut, melihat Imam Nawawi dalam keadaan sangat senang dan indah tempatnya. Apa yang diberikan Allah sama engkau? Saya diberikan kedudukan yang begitu besar, begitu agung. Dan saya diberikan makanan yang pertama adalah apel. Sebab saya menolaknya di dunia, maka Allah berikan saya di akhirat. Maka ini menekan hawa nafsu, keinginan-keinginan di dunia, maka Allah sampaikan keinginan kita di akhirat. Keinginan kita di dunia kita kurangi, maka disampaikan keinginan kita di akhirat. Semoga pembacaan kita Riyadhus Shalihin ini, kita akan mulai dari hadis yang pertama sampainya nanti hadis ke terakhir, membuat kita tambah istiqomah mendengarkan beberapa kabar Nabi Muhammad SAW dari Imam Nawawi, hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibawakan dari kitab beliau, agar kita mencontoh siapa Nabi Muhammad SAW dari satu bab ke bab selanjutnya, dari satu bab ke bab selanjutnya, agar kita mencontoh. Jangan sampai kita ketinggalan dari awal bab sampai akhir bab, karena keberkahannya setiap bab memiliki keberkahan tersendiri-tersendiri. Mari kita dengarkan judul yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab tentang bab ikhlas wa ihdharun niyah. Bab bagaimana melatih keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan niat setiap beramal. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih rahul Bukhari wa Muslim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asli Imam Bukhari Muhammad. Imam Bukhari nama aslinya siapa? Muhammad. Kalau Imam Muslim namanya Muslim. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad, ayahnya namanya Ismail. Anaknya Imam Bukhari namanya Abdullah. Kalau anaknya Imam Muslim namanya Husain. Husain. Ayahnya nama Muslim, Imam Muslim. Nama ayahnya Hajjaj. Hajjaj nama ayahnya. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan satu hadis yang sangat populer yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Sayyidina Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung dengan niatnya. Ternyata kalau membahas tentang amal, di sini ada dua cabang. Ada berbentuk amalnya ukhrawi, ada amal berbentuk duniawi. Apa amal ukhrawi? Amal yang kita kerjakan di dunia, tapi balasannya di akhirat. Langsung balasannya di akhirat, tapi imbasnya ada di dunia. Ganjarannya, upahnya. Tapi amalan duniawi, amalan yang berbentuk dunia, yang balasannya kita lihat langsung di dunia, bisa juga kita dapat balasannya di akhirat apabila kita menjalani dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak menjalani dengan tuntunan Nabi Muhammad, maka balasannya hanya di dunia saja dan nyata balasannya tersebut. Apakah ada imbas di akhirat? Belum tentu. Bisa jadi bisa jadi tidak. Tapi kalau amalan ukhrawi, pasti dia ada imbas ke dunia, tapi ganjarannya pasti di akhirat. Tapi amalan duniawi, dia ini nampak gaji, panen padi, nampak sesuatu terus. Apakah ada imbas ke akhirat? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jelas? Perhatikan Bapak Ibu, dua amalan ini dilatih, diikat dengan satu yang disebut namanya niat. Perhatikan Bapak Ibu. Saya kasih contoh sedikit. Ini amalan ukhrawi, amalan duniawi. Amalan ukhrawi
Yang amalnya bentuknya di dunia. Ganjarannya tapi di akhirat kita nggak lihat. Habis sholat tadi maghrib nggak ada kita dapat sesuatu apapun. Betul apa tidak itu? Nggak ada. Ada yang dapat pahala langsung? Nggak ada, pernah lihat dapat pahala. Habis pengajian ada yang bawa pulang pahalanya? Nggak ada. Kalau ditampakkan pahalanya nggak ada yang bawa bisa pulang masuk rumah. Orang yang satu kali sholat jenazah saja besar pahalanya seperti gunung Uhud. Kalau bisa dibawa pulang nggak muat rumahnya. Satu gunung Uhud bruk. Ah, bawa pulang dah. Mungkin kita nggak jadi sholat jenazah nanti. Saking penuh diberikan pahala. Tapi orang majelis salim seperti 1000 kali sholat jenazah. Dibesarnya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan ukhrawi seperti sholat, sedekah, zakat, nuntut ilmu, banyak bentuknya. Baca Quran, berzikir. Ini harus ada niat di sini. Harus ada apa? Niat. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, baru dia mendapatkan ganjaran di akhirat. Dan pahala yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala tergantung keikhlasan kita. Ada orang ikhlasnya 70%, gak ikhlasnya kadang-kadang 30%. Dikasih 70%, tergantung, beda-beda. Yang sholat berjamaah tadi maghrib diterima pahalanya sama Allah, tapi nilai sholatnya berbeda-beda. Nilai sholatnya berbeda-beda. Ada yang dikasih 10%, ada yang dikasih 70%, tergantung khusyuk dan keikhlasannya. Nah, ketika kita niat karena Allah dan Rasul, baru diganjar sama Allah Subhanahu, diberikan pahala sama Allah. Tapi kalau niat kita salah, kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau amal kita niatnya salah, niat kita salah, begitu kita sholat nangis, kenapa kok nangis pas jadi imam atau pas jadi makmum? Ditanya, iya karena ada mertua saya, supaya saya ditahu khusyuk, supaya tidak niat ikhlasnya. Niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah tapi karena manusia. Maka sholatnya tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, bahkan menjadi bumerang buat dia. Dan efek sholatnya dia tidak terima di dunia. Yang mana perintah Allah mengatakan apabila orang mendirikan sholat maka terjegah perbuatan keji dan mungkar. Maka efek sholat itu nggak ada. Imbas buah sholat di dunia itu nggak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak ikhlas. Dan di akhirat dia mendapatkan bukan pahala, ganjaran, yaitu tuntutan, bumerang buat dia. Sholatnya nanti akan dilipat seperti ini, seperti kain kusut, dilemparkan kepada dia. Kenapa engkau sholat karena manusia? Ditanya sama Allah. Makanya begitu kita mau pergi ke masjid, luruskan niat kita. Jelas apa tidak ini? Iya. Yang kedua, amalan duniawi. Sebelum saya bahas tentang amalan duniawi ini, saya mau tanya kepada bapak-bapak, lebih banyak kita kerjakan amalan duniawi atau amalan ukhrawi? Hah? Saya tanya dulu dari Mas Gian. Berapa jam Mas Gian kerja? 8 jam. Pak Iben, berapa jam Pak Iben kerja? 10 sampai 8 jam. Pak Hasan, berapa jam kerja? 6 jam. Pak Harun berapa jam kerja? 8 jam sehari. Pertanyaan saya balik lagi. Ini duniawi. Sekarang saya tanya yang ukhrawi. Berapa jam 5 kali waktu sholat tuh? Hah? 30 menit. Yang 5 waktu? 30 menit. Ya. Pak Eben? 30 menit. Pak Hasan? 30 menit. Atau sejam lah, paling banter. Pak Harun? Hah? 30 menit. Jelas jawabannya apa tidak? Jadi kalau kita mau dapat, mau dari andalkan hanya ukhrawinya saja nih, tanpa kita andalkan duniawi ini dengan niat yang baik, jauh. Sorga kita ini kayaknya kalah jauh kita mendapatkan sorga itu. Karena sholat kita bentar. Bentar sekali kita sholat. Begitu panjang sedikit imamnya, bergerutu kita. Kata kita. Jelas? Tahajud kita enggak kadang-kadang. Baca Quran hari ini kadang-kadang kita enggak baca Quran. Kecuali bulan Ramadan. Banyak ada amalan yang lolos dalam hari ini. Yang kita tidak kerjakan, termasuk
membaca waqiah sore hari, dan termasuk yaitu salat duha kita nggak sholat. Bahkan yang tadi subuh tidak qobliyah subuh. Banyak amalan yang lolos dari diri kita. Lalu kita mau mengandalkan ini sholat 5 waktu, kayaknya ini sulit sekali. Lalu bagaimana caranya supaya amalan duniawi ini berbau atau berimbas untuk pahala kita ke sana? Ini dia, yaitu niatkan setiap kita kerja karena Allah dan Rasulnya. Setiap orang kerja di dalam hatinya mengucapkan, ya Allah, saya niat cari nafkah buat anak istri saya. Karena fisabilillah kata Rasul. Maka dia di jalan Allah, kalau dia tabrakan meninggal dunia, maka dia meninggalnya syahid, langsung ruhnya masuk surga. Tapi sekarang yang jadi permasalahan, banyak seorang suami keluar kerja kosong niatnya. Tidak ada niat sama sekali, tidak ada niat sama sekali. Yang dia hanya jalan saja, menjalani kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Imbasnya kalau kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, mau dapat nggak dapat pasti dapat pahala. Ada bunganya gitu. Mau dapat hari itu, nggak dapat sesuatu, tapi ada bunganya. Apa bunganya? Dapat pahala. Yang penting keluar kerja, tapi ada niat di sana, dapat pahalanya. Berjam 7 jam, ada orang kerja di pom bensin 7 jam kerja, berdiri saja. Hitung sama berdiri sholat. Ya Allah, jauh banget nih. Bagaimana niatkan di sana? Kita duduk di bawah AC, kerja banting tulang. Pasti mungkin kalau kita ditanya sama keluarga kita, kenapa kerja? Oh, buat anak saya. Pasti jawaban seperti itu. Tapi setiap kita kerja kosong niat kita itu. Kosong nih niat. Dan orang yang niat karena Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, setiap dia jalan kerja, maka sesuatu yang jelek, niat kejelekan itu dijauhkan sama Allah. Kalau dia tidak ada niat Allah dan Rasulnya, maka di jalannya bertahun-tahun pasti ada pernah rasa mau menipu orang, mau membohongi orang untuk mendapatkan keuntungan. Karena niatnya tidak ada Allah dan Rasulnya. Maka ketika 7 jam kita kerja, 8 jam kita kerja, 10 jam kita kerja, ada niat Allah dan Rasulnya di sini, maka berjam-jam kita di kantor, dijaga sama Allah. Ini saya lagi ibadah. Kita bilang kerja, lagi ibadah. Ibadah kita nggak berani kotori. Di sana ada perempuan, ingat, saya niat karena Allah dan Rasulnya, istri saya nunggu. Berapa banyak orang kerja di kantor ada sesuatu yang lain, membuat dia semangat. Uang hasilnya dia berikan kepada yang lain. Bahkan istri orang dia ganggunya. Sebab apa? Tidak niat karena Allah dan Rasulnya. Keberkahan rezekinya tidak ada. Coba kita lihat Bapak Ibu, orang tua zaman dahulu, mereka ini saya masih ingat karena di kampung saya itu banyak sawah dulunya. Di Tinggar tuh dekat sawah itu, dekat lapangan tuh banyak sawah. Dan di sananya ada jembatan, namanya jembatan Kalibaru. Jembatan Kalibaru. Ada musola kecil. Dulu dia banyak tempat orang mancing, banyak kali. Saya masih ingat setiap orang kerja di sana, subhanallah. Di sana itu setiap dia kerja, bapak-bapaknya kerja sholat dia. Di atas batu, di atas musola. Dia sholat tidak menggunakan baju, tapi mandi mereka. Sekarang berapa banyak orang yang jabatannya bagus, mereka menghadap Allah dengan keringatnya. Orang dulu, sebelum dia mau sholat, dia mandi dulu. Dengan hasil jerih payahnya dibawakan sama keluarganya, istrinya, yaitu rantang. Dia makan dengan enaknya, subhanallah, berdua ngobrol ada enaknya, subhanallah, ngobrol. Di lapangan tuh banyak, dia buat lumbung-lumbung seperti itu. Kalau dia kepanasan, dia masuk di sana, dia masuk di dalamnya, dia makan sama istrinya. Subhanallah, dia punya anak 13 yang jadi orang. Tidak ada lolos satupun. Karena kenapa? Sebelum maghrib dia sudah pulang. Sekarang mohon maaf, sampai kerja sampai malam, maghrib isya dia loloskan. Masih dalam kondisi kerja. Apakah ini kerja seperti ini yang dimau sama Nabi Muhammad? Bukan. Sehingga kita berikan anak kita harta tersebut, dia cepat habis. Bahkan anak kita menjadi sesuatu jawaban yang gak enak buat kita. Tuntutan yang ada gitu. Sedangkan anak dulu tidak ada tuntutan. Karena kenapa? Orang tuanya begitu dia kerja dengan kerja ikhlas karena
Allah. Maka setiap berangkat kita belajar mulai hari ini, yaitu setiap pergi kerja harus ada niat. Yang kerja di toko, yang kerja di kantor, yang kerja di ladang, yang kerja apapun bentuk kerjanya kita, harus di dalamnya ada apa? Niat. Apa Pak Junaidi? Niat. Harus apa? Niat. Bahkan Al-Allamah Habib Taufik As-Segaf mengajarkan kita suatu sholawat. Sebelum niat tersebut dibaca, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Menghadirkan Rasul di dalamnya. Ya Allah, mudahkan rezeki saya yang tergumpal kerikat, mudahkan sekarang ya Allah. Jalan langsung ke Allah. Itu baca sholawat ini. Beda orang kerja pakai sholawat di sebelumnya sama yang tidak pakai sholawat. Ada sholawatnya, ada Rasul di dalam. Ini kerjaan kita yang 7 jam terhitung ibadah pahala diberikan sama Allah. Apa yang kita berikan sama anak kita? Keberkahan. Apa maksudnya berkah? Anak kita yang kita kasih dia makan uang belanja itu menjadi orang dan dia menjadi nurut ketika makan tersebut. Makanan yang dia makan itu makanan baik, halal. Tapi kalau niat kita salah, buruk. Niat kita buruk. Sehingga apa? Uang yang banyak nggak pernah merasa syukur. Dia terus ambisi terhadap sesuatu. Dan dia nilainya tidak ada ibadah di sana. Dan menjadi waktu selama 7 tahun, 8 tahun tersebut, kalau dia menjadi nanti di akhirat menjadi bumerang buat dia, dia akan ditanya di akhirat nanti. Kata ulama, kalau mau tahu ini uang berkah sama tidak, dari mana tahu hasil kita ini berkah apa tidak? Lihat nih. Dari mana kita tahu gaji kita ini berkah? Apakah dari kerjaan halal saja? Bukan. Jelas? Uang hasil yang berkah itu tahunya dari mana? Dari hasilnya ke halal menuju halal. Tapi kalau kita kerja halal lalu menujunya ke haram, berarti uang ini tidak berkah. Berarti kalau kita dapat gaji 2 juta lalu menuju ke tempat haram, dari hasil yang halal menuju ke haram. Kita bonceng orang, kita traktir orang tidak benar, kita beli yang tidak benar. Jelas? Maka uang ini tidak berkah, berarti selama sebulan kemarin kita kerja itu tidak diridhoi sama Allah. Keringat keluar, capek apa? Nih. Jelas? Itu kalau mau tahunya terus. Jangan sampai dia lari ke tempat tidak benar ya. Kalau dia lari ke tempat tidak benar, jangan, stop deh. Jelas? Larikan ke yang halal, terus larikan ke halal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Apa yang kita niatkan kita akan dapat. Sampai air zam-zam pun kita minum, tergantung niat kita. Ya Allah, saya niat pinter, pinter jadinya. Kata Rasul, ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan. Kita niat supaya ya Allah, mungkin berkat air zam-zam ini saya jadi khusyuk sholat, minum dia. Ya Allah, jadikan dengan air zam-zam ini saya jadi pandai membaca Quran, yang sulit, agak berat lisan saya, ringankan. Pemahaman saya buat anak saya, bisa. Dengan kita niat, apa yang kita niatkan Allah akan berikan sesuatu. Tapi kalau niat kita salah begitu kerja yang 7 jam ini, jangan sampai salah niat. Jelas? Setiap kerja Bapak, jangan sampai pas kita pasang sepatu, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Naik kendaraan, naik mobil, ya Allah, hadap kiblat bentar aja. Ya, jalan terus. Bahkan ulama menulis ada bab namanya, kitab namanya bab niat. Saking banyak niatnya. Bahkan dalam majelis taklim pun kita dianjurkan niat. Nanti baca di kitab Ta'lim wa Ta'lum, itu kita dianjurkan banyak-banyak niat. Bunyi niatnya, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilal khair ibtiqa'u jillahi ta'ala wa ridai wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat bagi guru yang mengajar, yang sedang belajar, itu semua dimasukkan jadi satu. Niatnya Rasul, niatnya para sahabat masuk jadi satu. Kita dianjurkan banyak-banyak apa? Niat. Sekali amal tuh banyak perbuatan. Jelas? Lagi bapak-bapak traktir teman nih, tanpa kita sadari nih. Kita kadang-kadang traktir teman, ya udah saya traktirin, tapi nggak ada niat di sananya. Niatkan, ya Allah,
buat orang tua saya dikubur ya Allah. Jelas? Niat di sana itu. Ini saya traktir buat orang tua saya, buat siapa? Supaya dipermudah urusan anak saya yang lagi ujian. Traktir teman tuh. Traktir teman. Dulu saya masih ingat, saya punya teman di Yaman sana yang puasa Nabi Daud tuh. Besoknya dia puasa dahar, terus puasa. Setiap dia mau ujian, dia telepon ibu bapaknya. Pak, saya mau ujian. Besoknya ibu bapaknya puasa, sedekah terus. Niatkan buat anaknya, terus. Setiap kita lagi traktir teman, mau ngasih apa? Ya Allah, jadikan anak saya. Sama seperti ayahnya Imam Al-Ghazali. Ayahnya Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Anaknya namanya Muhammad. Cuma ayahnya ini bukan orang alim. Bukan orang alim, dia pedagang saja. Setiap dia lihat sendalnya ulama, dia ambil. Dia lihat wajahnya, ya Allah, jadikan anak saya salah satu dari mereka. Dia senang, dia bawakan apa, dia undang ke rumahnya, dia berikan apa. Dia bukan ulama, dia bukan orang alim, tidak mengerti nahwu. Dia senang ngelihat, setiap ada majelis taklim, dia lihat wajah ulama itu, ya Allah, jadikan salah seorang. Dia senang dengan ulama. Ada doa di sana. Ya Allah, jadikan. Terus dia berusaha. Dia buat amal untuk ulama tersebut supaya buat anaknya. Anaknya belum lahir. Anaknya belum lahir. Tidak ada dia pikir sesuatu anaknya jadi orang besar. Subhanallah. Dia diberikan anak dua sama Allah. Namanya Muhammad sama Ahmad. Dua-duanya jadi ulama besar. Yang Muhammad jadi Imam Al-Ghazali, pengarang kitab. Yang Ahmad jadi da'i. Ribuan orang masuk Islam. Dua-duanya Allah sampaikan. Sebab apa? Niat orang tua. Niat, perlu niat. Setiap kita ketemu sama apa? Baik-baik. Niat itu penting. Apa yang kita niatkan? Wa innama likulli imri'in. Apa yang kita niatkan? Nah itu. Ada datang ulama ke rumah kita, ada siapapun datang, niat ya Allah buat orang tua saya. Mudah-mudahan ada keturunan saya jadi begini. Walaupun katanya Imam Al-Ghazali, walaupun kita bukan dari kalangan ulama, nasab kita bukan dari kalangan ulama, tapi senang dengan ulama, anak keturunan kita jadi ulama. Jelas? Seperti itu. Insyaallah besok kita sambung lagi tentang nih niat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu selalu niat. Bapak mau kenapa ke Masjid Karangpanas? Mau pergi sholat, mau pergi majelis taklim? Dikit banget niatnya. Mau silaturahmi, mau majelis ilmu, mau ketemu teman, mau ketemu, bisa salaman sama saudara muslim saya, bisa begini, banyakin masukin niat. Dan nunggu antara maghrib dengan isya, nunggu azan. Seperti ini. 3 hal kata Rasul yang paling cepat naikkan orang ke derajat tinggi. Yang pertama yaitu wudu dalam kondisi kita tidak senang. Bapak-bapak misal dari Karangpanas ke Sembalun jalan-jalan. Sembalun pas wudu musim dingin, tapi sempurnakan wudunya 3 kali, tangan 3 kali, nggak enak rasanya. Wudunya naikkan derajat. Yang kedua, jalannya ke masjid, paling cepat naikkan derajat. Yang ketiga, nunggu waktu sholat. Di dalamnya ada niat iktikaf. Ketika kita nunggu antara maghrib dengan isya, cepat naikkan derajat kita. Apalagi bapak-bapak yang hadir di Karangpanasnya, orang Karangpanas, nunggu waktu subuh nanti, diam di sini. Nah, ada yang siap apa tidak nih? Hah? Pak Harun? Pak siapa namanya? Lupa saya namanya. Pak Basri. Siap Pak Basri? Sehat dia sekarang. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada? Silakan di sini. Mengenai yang kapan seseorang itu bisa dianggap sebagai murid seorang syekh atau tuan guru? Apakah ada waktu-waktu tertentu dia jalsah dengan tuan guru tersebut? Apakah dia harus pernah ngaji 1 bab, 2 bab atau 1 kitab, atau dan apakah dan tidak cukup dengan seperti itu, harus ada ungkapan secara sharih dari guru tersebut kalau dia ini murid saya? Pertanyaannya Ustadz Usin, kapan orang itu diakui menjadi murid? Murid itu ada 2. Murid talaki sama murid yang ghaira talaki. Jelas? Murid yang talaki, nih kayak gini murid talaki nih. Namanya murid talaki. Ada murid yang ghaira talaki. Seperti apa? Misal kita yang ghaira talaki, kita senang sama ulama Yaman, senang sama ulama Mekah, kita lihat di video, tetap kita ikutin dia. Jelas kita, ya Allah, ada ta'aluk tapi sama dia.
Ada kuat ikatan, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ketemu, mudah-mudahan. Kita ngelihat di media sosial saja. Enggak pernah ketemu, enggak pernah apa. Ikut saja pengajiannya, live. Live namanya? Ya ikut saja, jelas. Live, misal di sini live ini. Live. Oh iya, dia enggak live. Kasihan. Jelas. Dia lihat, jelas. Dia ikutin terus. Maka dia termasuk namanya murid ghaira talaqi. Tapi yang paling bagus namanya murid talaqi. Siapa murid talaqi? Yang bertemu langsung. Ya seperti ngaji gini nih, namanya murid talaqi. Talaqi ini ada dua macam, ada yang khas, ada yang am. Ada yang khusus, ada yang umum. Umum seperti ini. Kalau khas, khusus dia sering duduk lagi sama dia. Jelas? Tapi semua yang tiga ini yang saya sebutkan, yang khas, yang am, yang ghaira talaqi, apabila dia mengikuti perintahnya dia. Jelas? Misal gurunya bilang, baca wirid. Jelas? Baca wirid engkau. Jelas? Datang nanti malam Senin, enggak dia datang, belum deh, jelas, belum deh, jelas. Misal dia disuruh, oh enggak, belum dia sampai, jelas. Namanya yaitu murid talaqi, tapi harus dia ikutin dalam kebaikan, jelas. Dulu saya masih ingat pesan saya punya kakak dulu di Yaman sana karena banyak kekasih Allah, sebab doanya Sayyidina Abu Bakar. Banyak sejarahnya, pokoknya intinya sebab doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab pas peninggal Rasul banyak orang nggak mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Jelas? Tidak ada yang mengeluarkan zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapapun harus mengeluarkan zakat yang muslim. Yang pertama mengeluarkan zakat di daerah Hadramut sana. Dapat doa dari Sayyidina Abu Bakar 3 hal. Salah satu, tumbuhnya kekasih Allah sebagaimana banyaknya lumut di waktu hujan. Makanya Rasul mengatakan al-iman fil Yaman. Maka al-iman itu di Yaman. Kelebihannya banyak kota Yaman. Begitu pada saat tersebut kami mau berangkat, diajarkan kami sesuatu sama kami punya kakak paling besar. Dia tidak pernah pesan kecuali pas saya berangkat, pas saya menuntut ilmu di mana-mana tidak ada pesan seperti itu. Apa pesannya? Cuma satu. Jaga hati, apa kata guru, ikutin saja walaupun tidak masuk akal. Kata dia ini. Tapi yang baik-baik ini, dia baik-baik. Subhanallah, begitu saya sampai di sana begitu belajar, ada gubah kayak sejenis ruangan gitu, kecil, 4 gini nih, 4 pilar ini, jelas 4. Di sana namanya Kubah Murayyam, tempatnya penghafal Quran. Kalau kita lewat di sana, lewat di pinggirnya, lewat jalan tuh, seperti suara tawon, begitu. Saking banyaknya orang ngaji di sana. Kecil-kecil lah udah hafal Quran. Termasuk Habib Umar bin Hafidh hafal Quran di sana. Umur 7 tahun, 8 tahun udah hafal Quran di sana. Banyak kecil-kecil. Kita dulu habis selesai Quran 30 juz, mau ngambil keberkahan di sana setoran 30 juz. Gitu. Ada murid-murid yang dari Jawa, anak kiai, anak sapa, yang sudah hafal Quran dari Indonesia. Izin pada saat tersebut. Izin sama guru kami, yaitu namanya Habib Umar Al-Attas. Habib Umar Al-Attas. Izin dikasih. Satu ini izin dikasih. Satu ini izin dikasih. Sudah berapa orang banyak izin dikasih. Saya bermaksud mau setoran juga. Nggak jauh jarak rumahnya. Dari sini mungkin ke rumahnya Pak Hasan tuh. Nggak jauh. Dikit. Ini pondok kami. Dikit aja jalan kaki. Nggak jauh. Semua izin dikasih. Saya bilang bagaimana cara izinnya? Oh gini. Oh iya. Habib mau izin mau setoran, saya juga lihat ya orang mereka setoran, saya ini mau ikut. Pernah mau ikut? Oh iya, kata Habib Umar bilang sama guru kami bilang, izin sama Habib Alwi, kata dia. Kalau dikasih sama Habib Alwi, balik lagi ke saya. Kata dia, Habib Alwi ini agak atas dikit, lebih atasnya beliau, jelas. Maka saya ke Habib Alwi, Habib saya disuruh sama Habib Umar berizin begini. Oh iya, kata beliau, pergi dah, jelas. Habis itu saya balik ke beliau. Jelas? Begitu balik ke belakang, sudah saya pergi ke Habib Alwi, kata Habib Alwi dikasih. Oh iya, saya enggak kasih sekarang. Loh, tadi dia kasih kalau izin ke Habib Alwi. Sekarang beliau bilang, enggak saya kasih. Insya Allah itu betul-betul dihancurin, bro. Yang dites memang hati kita. Ya Allah, khair insya Allah. Yang lain dikasih. Apa sebab saya enggak dikasih? Masih bingung kadang-kadang. Tapi ingat terngiang ucapan saya, jangan komentar, diam saja. Jelas jangan komen, diam saja. Diam saja. Banyak yang seperti itu.
Begitu saya mau pulang pada saat tersebut, karena dulu kami tidak mau pulang, cuma ada perang pada waktu tersebut, disuruh pulang sama orang tua. Pergi saya ke idarah, ke kantor, izin sama guru kami, saya mau pulang. Kenapa pulang? Disuruh sama orang tua. Kalau kita sebut orang tua di sana, stop. Mereka tidak berani kalau sebut orang tua, stop. Karena mereka tahu keutamaan orang tua. Makanya kami dididik di sana bagaimana sama orang tua dan guru. Lalu apa kata guru kami pas pulang? Hasan, nanti pulang-pulang ngajar ya, kata beliau. Subhan, baru saya mendarat, mendarat. Kurang seminggu. Pertama yang saya ajari, kitab yang terakhir saya belajari. Langsung, insya Allah, saya ingat pesannya dia. Insya Allah, langsung kita ngajar seperti itu. Ternyata hubungan ini penting. Jelas hubungannya apa? Penting. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal hubungannya sama Imam Syafi'i kuat. Imam Syafi'i kuat hubungannya dengan Imam Malik. Imam Malik kuat hubungannya dengan, iya itu seperti itu. Cuma kita tidak boleh yaitu mengajarkan kepada murid yaitu sesuatu menyembah dia. Tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Murid guru yang gagal apabila dia ini mengajarkan untuk hanya sama dia saja. Tidak boleh. Dia lepas belajar sama siapapun. Yang penting akidahnya benar. Jangan dia peluk muridnya. Tidak boleh belajar di tempat lainan. Sama saya saja. Tidak belajar. Semakin banyak guru semakin bagus. Yang penting diajarkan lisannya. Jangan mencela yang satu, jangan mencela yang satu. Di sini kita dapat yang positif, dapat positif, negatifnya kita buang. Negatifnya kita buang. Seperti itu. Tapi ingat, lebih bagus kalau kita belajar kalau ada yang sanadnya sampai Rasulullah SAW. Jelas itu yang dipegang. Berarti kalau kita pegang dapat sanadnya di sana, maka sambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jelas seperti ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu tidak ada? Cukup ya? InsyaAllah besok kita sambung kembali lagi. Amin ya Rabbal. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah SWT. Sebelum saya tutup, saya ngundang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, semuanya orang Karangpanas. Kalau bisa satu kampung, dua kampung yang hadir di tempat ini, saya ngundang tanggal 24 bulan September, tanggal 24 bulan September. Bulan September di Gedung Geraha. Habis sholat asar. Habis sholat asar, di sana perayaan proses menuju miladnya Asy-Syafi'i. Jelas karena ada Habib Rifki datang di Gedung Geraha, laki dan perempuan di Gedung Geraha samping golf habis sholat asar. Yang kedua kami mengundang dari sekarang kepada bapak ibu-ibu, khusus bapak-bapaknya dulu, tanggal 15 bulan Oktober 15 bulan Oktober maulid inti daripada milad Asy-Syafi'i, maulid di pondok pesantren kami, khusus bapak-bapaknya maghrib berjamaah. Sebelum maghrib sudah di pondok karena di sana ada perayaan sedikit, ada kajian sedikit sampai maghrib dan isya selesai. Di sana di pondok pesantren kami tanggal 15 malam ke-16 ya, 15 malam ke-16, hari Sabtu malam ke-16, khusus bapak-bapaknya. Dan khusus ibu-ibunya tanggal 16 Oktober habis sholat asar. Habis sholat asar di kediaman kami. Di kediaman kami. Semoga kita dimudahkan sama Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.